Bergetarlah hatinya. Bagaimana ibu-ibu? Sudah bergetar hatinya? Pada saat kita memanggil Allah, walillahil, ya tuh bergetar hati kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Bergetarkah hati kita pada waktu memanggil Allah? Ya, bergetar ya Bu ya. Kalau kita tahu artinya dan kita tidak sekedar membaca, tapi itu kita memanggil Allah. Ya. Jadi misalnya kita manggil Allah, ya Allah, ya Rahman, dengan hati pasti nangis. Ya. Nah, itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, bila dibaca tuliyat ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambahlah imannya. Betul? Kalau kita baca, kita fahami, kita masukkan ke dalam hati kita, maka akan seperti itu. Zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah kita bertawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah setelah kita berusaha. Setelah kita berdoa, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, berikan saya yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Ya, jadi Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, apa artinya? Orang-orang yang menegakkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa? Dan apa-apa yang dirizkikan dia infakkan. Ya ini ya Bu ya, gandengannya seperti ini. Aqimus shalah itu untuk kita kepada Allah. Hablun minallah. Kemudian yang ini tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, hablum minannas. Kan berinfak, kita bagi-bagi kan? Itu hablun minannas. Jadi iman itu tidak cukup hablun minallah, tapi harus hablun minallah wa hablun minannas. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan Allah juga bagus. Agamanya, sholatnya bagus, puasanya bagus, pelit. Tidak boleh. Jadi harus hubungan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Insya Allah saya paham ibu-ibu tidak pelit, ya, cuma eman-eman gitu ya. Sama Bu. Insya Allah ya Bu ya, sering saya sampaikan kan, kalau orang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah, diganjar Allah berapa ratus kali? 700 kali, berlipat-lipat. Ya, yakin. Kalau ibu yakin pasti ibu nggak eman. Ya, karena itulah Nabi katakan as-sadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu ajaib. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Sedekah itu ajaib. Sedekah itu ajaib. Sedekah itu ajaib. Di mana ajaibnya Bu? Di mana? Taziduhum fi amwalihim, bertambah hartamu. Padahal diinfakkan, tapi kok bertambah? Ya itulah keajaibannya. Ya, uangnya 1 juta diinfakkan 200.000, 800.000 mestinya nggak cukup, tapi cukup. Berkah. Ya, itu namanya
taziduhum fi amwalihim, bertambah hartanya, ya. Karena Allah mengatakan kalau kamu rajin sedekah, sedekah itu ajaib. Yang lain keajaibannya, Allah akan menghapus segala kesalahan pemilik sedekah, 700 kesalahan. 700 kesalahan pemilik sedekah. Kemudian yang lain Allah katakan Allah menghilangkan atau tidak murka kepada orang yang rajin sedekah. Itu orang beriman. Ya, orang beriman bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bila di malam hari dia beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, pasti dengan nangis. Karena sendirian, tidak ada orang lain. Istighfarnya terus ingat salah saya yang lalu, maka dia ingat pada Allah. Ya, maka itulah bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bila dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah imannya, tidak berkurang, malah kokoh imannya, ya. Karena itu rajinlah membaca Al-Qur'an supaya iman kita bertambah. Memang kadang-kadang iman itu naik, kadang turun katanya. Apakah ibu naik apa turun imannya? Kalau orang malas ngaji itu turun imannya. Turun imannya itu, ya. Kalau ibu pelit turun imannya, ya. Karena itu jangan pelit, itu turun imannya. Kalau ibu tidak sholat malam, turun imannya, karena ibu kalah dengan setan. Ya, setannya mengganggu. Sudah bangun jam 2, oh jam 2, ku air, ya. Habis itu keliling jam 4, ya sudah ketinggalan. Kan sholat sunnah katanya. Iya, sholat sunnah. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Betul, dia sholat sunnah. Tapi Allah akan menempatkan kamu di tempat yang mulia di sisi Allah. Kemah mudah guyui. Maqamam mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Insya Allah. Karena itu mari kita berusaha menaikkan iman kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, melaksanakan perintah wajib adalah bukti kita cinta kepada Allah. Melaksanakan perintah sunnah, bukti Allah cinta kepada kita. Nah, kalau kita cinta daripada Allah, harus ada Allah juga cinta kepada kita. Nah, supaya gayung bersambut, cinta dan mencintai, maka yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan. Kalau sudah terbiasa, sepertinya kita akan merasa juga ya kalau belum laksanakan. Kalau kita sudah biasa melaksanakan sholat duha, kalau belum sholat duha, siapa belum sholat duha ya? Kalau kita belum melaksanakan, kita sudah biasa mengaji. Tadi siapa belum mengaji? Ya, seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya. Karena itulah tegakkanlah salat, berinfaklah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, maka bagi mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, apa maghfiratun? Ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki atau nikmat yang mulia. Berbicara rezeki itu hanya bukan berupa uang, ya Bu ya, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan itu merupakan rezeki dari Allah. Nah itu kalau kita melakukan itu, kita apa tadi? Ingat pada Allah, bergetar hati kita, membaca ayat Al-Quran, bertambah iman kita, kemudian kita berserah diri kepada Allah,
menegakkan sholat, berinfak, maka Allah akan memberikan tempat yang mulia di sisi Allah, memberikan derajat yang tinggi, memberikan maghfirah dan warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ibu-ibu yang saya hormati, supaya kita memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapat ampunan dari Allah, mendapat rizqun karim, maka taatlah kepada Allah dan Rasul. Sering saya sampaikan, ibu mungkin sudah hafal ini. Bagaimana ayat perintah taat pada Allah dan Rasulnya? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Gampang ya? Pendek ayatnya. Ibu bisa hafal mungkin ini. Ati'ullah wa Rasul la'allakum turhamun. Ayo. Ati'ullah wa Rasul la'allakum turhamun. Ya. Supaya kita disayangi oleh Allah, supaya kita mendapat ampunan dari Allah, supaya kita mendapat rezeki yang mulia dari Allah, maka taatlah kepada Allah dan Rasul. Bagaimana taat kita pada Allah dan Rasulnya? Lakukanlah perintah-perintah Allah dengan fi ridha Allah, mencari ridha Allah, bukan mencari pujian. Kalau dia sholat di masjid bersama-sama berjamaah, bagus banget sholatnya. Kalau dia di rumah, bagus juga, ya Bu ya, bagus juga, kan gitu. Ya, jadi jangan sampai di rumah cepet-cepetan sholatnya, di masjid karena dilihat orang, ya khusyuk. Nah, di masjid khusyuk, di rumah juga khusyuk. Ya Bu ya. Nah, itulah ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Kemudian wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, itu selain kita melakukan ketaatan pada Allah, segeralah kamu ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Karena kita semuanya adalah manusia, suka salah. Ibu pernah bersalah? Iya. Manusia tempatnya salah, karena itu segeralah mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, segeralah kamu mohon ampun pada Allah. Kalau Allah mengampuni kamu, maka dosa-dosa kamu akan dihapuskan. Nanti pada waktu di akhirat, ibu akan melihat TV perjalanan hidup ibu selama di dunia. Karena itu mulai sekarang mintalah kepada Allah supaya semua salah-salah kita yang pernah kita lakukan itu dihapuskan. Sehingga kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kebaikan-kebaikan aja yang kita lihat di TV kita itu, di TV ya masing-masing, sendiri-sendiri TV-nya. Tidak campur orang banyak gitu ya, masing-masing dilihatkan begitu. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah, dengan segera kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan salah-salah kita dihapuskan oleh Allah. Umpama kita lagi berbuat salahnya itu tidak sengaja, bukan sengaja, tidak sengaja, ya, kemudian kita minta ampun lagi kepada Allah. Itu wasari'u ila maghfiratin. Segeralah kamu menuju ampunan Allah. Kalau kamu sudah diampuni oleh Allah, maka wajannatin arduhas samawati wal ard, maka kamu akan dimasukkan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk di dalamnya?
Insya Allah. Orang yang seperti itu juga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan, berinfak meskipun dalam keadaan sulit maupun lapang. Uangnya banyak, dapat arisan, itu kan artinya uangnya banyak, gampang dia bersedekah. Ini uangnya sedikit, tanggal tuwek juga gampang bersedekah? Juga bersedekah? Juga bersedekah? Ya. Uangnya sedikit juga bersedekah? Insya Allah. Ya. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia pasti sudah berinfak. Insya Allah rezekinya berkah, rezekinya tidak berkurang, rezekinya akan bertambah. Berikutnya wal kaziminal ghaiza, artinya menahan amarah. Orang berkata keras, ibu juga keras, ya toh? Iya. Masa orang berkata keras lalu ibu pelan-pelan gitu? Mestinya begitu, menurut tuntunan agama kita. Tapi biasanya kalau orangnya keras, kita lebih keras. Ya, kalau orangnya marah, kita lebih marah. Tetapi di sini disebutkan wal kaziminal ghaiza, dia menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan sesamanya. Dia memaafkan sesama manusia. Ibu mendahului memberi maaf, bukan ibu menunggu dia minta maaf. Meskipun ibu tahu dia yang salah. Bagaimana? Kak, untuk pusing salah apa pusing 10? Ya, begitu? Tidak. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan sesama manusia. Meskipun dia belum minta maaf, saya maafkan kamu. Dan kali jangan seperti itu. Begitu? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu. Siapa dia yang berbuat baik? Itu tadi. Berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan sesama manusia, segera mohon ampun pada Allah, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, orang yang apabila melakukan perbuatan keji, fahisyah, perbuatan keji, auzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri itu bu, contohnya sholatnya malas, pelit, itu termasuk menzalimi diri sendiri. Ya bu ya, tidak mau memaafkan orang lain, itu menzalimi diri sendiri. Ya, jadi orang yang bila dia berbuat fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, atau dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, segera dia ingat kepada Allah, segera istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, segera dia beristighfar akan dosa-dosanya.
Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampuni dosa-dosanya? Tidak ada lain kecuali illallah, kecuali Allah. Karena itu minta ampunlah kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Dia tidak mengulangi lagi. Dia sudah istighfar. Dia sudah bertaubat. Dia sudah mohon ampun kepada Allah. Dia sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan dia mengganti temannya. Kalau temannya itu yang menyebabkan dia malas beribadah, kalau temannya itu yang menyebabkan dia malas berinfak, gantilah teman itu. Jangan berteman dengan mereka, supaya kita tidak terpengaruh malasnya, supaya kita tidak terpengaruh pelitnya. Tapi sebaliknya, bertemanlah dengan orang yang rajin beribadah, maka ibu akan ikut rajin beribadah. Bertemanlah dengan orang yang rajin berinfak, maka ibu akan insya Allah rajin juga berinfak. Bertemanlah ibu dengan orang yang rajin umrah seperti saya, maka ibu akan bisa umrah insya Allah. Di sini kan semua sudah hampir, semua sudah umrah. Siapa yang belum? Ada yang belum? Ada? Mudah-mudahan yang belum nanti insya Allah, ya insya Allah. Kalau mau pasti Allah akan beri jalan. Kalau tidak mau, nah pasti kan saya sudah baru saja umroh katanya Bu Toto. Ngapain lagi ke sana katanya? Ngapain lagi? Kita bertemu lagi, ya insya Allah. Jadi kalau kita mau, maka Allah akan memberikan jalan, insya Allah. Nah ibu, saya kembali lagi. Bila kamu berbuat fahisyah, berbuat dosa, berbuat keji, ya, maka segeralah kamu kembali kepada Allah. Bila kamu menzalimi dirimu sendiri, rajin, malas beribadah, alas-alasan, bis azan, alas sik suwi lho, asari sik suwi, kayak sik jam 12, asari jam 3, sing kuai kari-kari. Setannya nempel, ya. Kalau begitu azan, segeralah kita untuk melakukan sholat. Kita awali dengan sholat sunnah. Setelah sholat wajib, kita langsung juga ada sholat setelah sholat ba'diyah. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kalau kita pernah melakukan zalim pada diri kita, segeralah zakarullah, ingat pada Allah, fastaghfaru lidunubihim, ya, minta ampun atas dosa-dosanya. Tadi saya katakan minta ampun itu segera meninggalkan perbuatan salahnya, menyesalinya, berjanji tidak akan melakukannya, berganti temannya. Ya, jangan berteman lagi dengan orang itu, yang menyebabkan ibu malas, yang orang itu menyebabkan ibu pelit. Berganti dengan orang yang misalnya dia rajin berinfak sehingga ibu terpengaruh, gitu ya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Nah, itu mereka itulah akan mendapat balasan ampunan dari Allah. Ya, jadi orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, taubat itu artinya kembali kepada Allah, maka dia akan mendapat balasan maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau Allah mengampuninya, maka salah-salahnya akan dihapuskan dan dia mendapat hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu jangan lepas dari minta hidayah kepada Allah. Kemarin sudah saya sampaikan doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Sudah hafal? Sudah dibaca tadi malam?
Sudah, setiap selesai sholat baca, ya Allah saya minta petunjuk kepadamu. Al-Huda itu minta petunjuk. Saya minta taqwa Allah. Saya minta hati yang lapang, hati yang bersih, dan saya minta kekayaan. Kaya hati dan kaya harta. Kaya harta, kaya hati, maka dia orang yang dermawan. Ada kaya harta tapi tidak kaya hati, pelit. Untuk apa? Nanti di akhirat harta yang dia pelitkan dikalungkan. Kalungnya itu api neraka. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, bila kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan dan wajannatin tajri min tahtihal anhar. Apa? Jannatin surga tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha, apa? Kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik orang, ganjaran orang yang beramal. Kekal di dalam surga, tidak akan keluar. Ya, mungkin nginceng aja dari atas ada. Kan ada surat Al-A'raf itu ya, katanya di tembok surga itu dari atas itu melihat apa yang terjadi di neraka. Kalau sudah melihat, apakah berani kita mau masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya Bu ya. Nah, itulah perintah Allah bagi orang-orang yang haqqa tuqatih. Imannya betul-betul ya. Betul-betul ya bertakwa kepada Allah. Yang berikutnya, orang yang takwa adalah innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib. Dia tidak melihat, tidak nampak. Insyaallah orang yang percaya, dia takut akan azab Allah, lahum maghfiratun, baginya maghfirah apa? Ampunan. Wa ajrun kabir, apa? Ajrun pahala kabir, besar. Jadi orang yang takut akan Tuhannya, meskipun dia tidak pernah melihat, maka Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Mau Bu? Maukah? Mau. Berikutnya, itu harus kita lakukan dengan istiqomah. Semua apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita laksanakan, sholatnya, puasanya, infaknya, berbagi, suka berbagi, kita lakukan dengan istiqomah. Maka Ibu hafal ayat istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat untuk menolongnya, mulai dari dia akan diambil ajalnya. Bagaimana itu diambil ajalnya? Sakratul maut. Ya, mulai dari itu malaikat akan menolong kita. Biasanya orang yang menolong itu mencucu apa tersenyum? Tersenyum. Tersenyum. Mulai dari akan diambil ajalnya
kemudian diantar ke kuburan. Dikubur dijaga di kepala, dijaga sisi kanan, dijaga sisi kiri, dijaga di kaki, dijaga semuanya. Sehingga jangan ditanya dari sini dia, katanya dari kepala, karena dia itu orang yang rajin sholat. Jangan ditanya dari sisi kiri, kanan, dia orang yang rajin puasa. Jangan ditanya dari sisi kiri, dia orang yang rajin sedekah. Jangan ditanya dari kaki, dia orang yang rajin amal soleh. Jangan ditanya dari seluruhnya, dari kepala sampai kaki, dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Sehingga kita merasa nyaman di surga. Katanya di surga seakan-akan kita berada di rumah gedung yang besar, kemudian lampunya terang benderang, kemudian dibukakan jendela melihat surga. Coba bayangkan seperti itu. Mau masuk kubur kalau begitu? Mau. Tapi jangan sekarang. Beri kesempatan dulu untuk beramal soleh supaya bisa nanti di alam kubur seperti itu. Ya. Jadi puasanya bagus, sholatnya bagus, infaknya bagus, amal solehnya bagus, baca Qur'annya rajin, ya. Maka kita akan merasa nyaman dan nanti diantar sampai masuk surga oleh bacaan Al-Quran kita biidznillah, tentu dengan izin Allah. Bayangkan seperti itu. Wah, nek ngono rasane ya enak aja ya masuk kubur ya, mudah-mudahan. Itu ya Bu ya. Nah, itu kita harus takut kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita mendapat maghfirah dan ajrun kabir, pahala yang besar. Kemudian dalam surat tadi itu istiqomah, itu kita lakukan istiqomah, maka kita akan ditolong oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Wa abshiru itu bergembiralah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah. Karena itu kita tidak cukup. Saya sudah sholat kok, sudah sebulan kok sholat saya, sholat tahajud sudah sebulan rutin, cek leren sih. Berapa leren? Terus dibiasakan, jangan dilereni. Nanti kalau ibu leren sekali, setannya keplok. Wah menang, besok dibisiki lagi. Gak apa-apa sekali-sekali. Terus kemudian ibu ndak lagi. Besok dibisiki lagi. Pokoknya kalau ibu merasa bahwa ibu ada yang mengganggu untuk tidak melakukan itu, lawan supaya tidak menang dia. Kalau dia menang sekali, dia akan terus mengganggu. Alhamdulillah. Maka kita terus istiqomah. Dengan istiqomah, mudah-mudahan tadi sudah saya katakan, wa absyiru, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Di dunia dilindungi, di dunia diberi hidayah, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Ingin apa ibu di surga? Ingin apa saja, maka Allah akan memberikan semua yang kamu inginkan. Tidak usah bayar. Kalau di dunia kan, kalau ingin buah naga beli dulu, ya Bu ya. Ingin buah apel beli dulu, ingin gelang emas beli dulu, ya Bu ya. Tapi kalau di surga apa Bu? Gelang karat gratis dulu. Siapa yang gratis kan Bu? Kalau satu dikasih Bu, kalau banyak ya. Walakum fiha ma tashtahi
anfusakum. Kamu akan diberi apa saja yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan apa? Itulah tempatnya orang yang mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah. Ibu-ibu kah itu? Insya Allah. Mbak Mamuda jam berapa? 11. Hah? Jam 11 lebih 3. Oh lebih. Oh ya Allah, maafkan aku. Lebih ya Bu ya. Nggak terasa. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang kita bahas ini kita pahami dan insya Allah kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.